Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Afifah Kusnul. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Nah, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun itu apa? Husnuzon itu adalah sifat-sifat baik yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Tentunya jika kita memiliki sifat-sifat tersebut akan ada banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari sikap tersebut. Tak lupa sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, karena kita sudah berdoa, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pengertian dari husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Kita perhatikan ya. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah salah satu perilaku mulia, yakni berbaik sangka. Sikap ini metra dan cara pandang seseorang melihat sesuatu secara positif, sehingga hati dan pikirannya bersih dari prasangka-prasangka yang belum tentu kebenarannya. Dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam akan menerima taubat, bahkan diberikan kecukupan bagi yang memohon dan meminta. Jadi dapat disimpulkan bahwa husnuzon itu adalah berprasangka baik atas apapun ketetapan dari Allah. Kita tidak boleh berpikir buruk-buruk, kita harus selalu berpikir positif, bahwa apapun yang terjadi pada kita akan ada hikmahnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tawadu. Apa itu tawadu? Setiap umat muslim yang selalu dianjurkan untuk memiliki sifat tawadu, yakni saat menjalani kehidupan sehari-hari. Tawadu merupakan sikap batin yang harus senantiasa diwujudkan secara proporsional dan wajar. Memiliki perilaku tawadu atau rendah diri merupakan salah satu cerminan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu adalah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekedar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dari sopan santun, yakni sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Nah, berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu. Yang pertama, seseorang yang memiliki sifat tawadu ialah mereka yang lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang yang terkenal. Yang kedua adalah bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya. Yang ketiga adalah mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Dan yang terakhir, keempat, selalu bersedia untuk mementingkan kepentingan orang lain dan senang ketika dimintai pertolongan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari tawadu. Tawadu tadi kan adalah sikap rendah diri. Nah, tentunya memiliki manfaat. Manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah menghindarkan dari sikap takabur. Takabur atau menyombongkan diri merupakan salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Seseorang yang berperilaku sombong diancam akan dimasukkan ke neraka sampai dirinya bertaubat. Yang kedua adalah mengangkat derajat. Tawadu merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah. Selain itu, setiap muslim yang memiliki sikap tawadu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Tasamuh artinya kelapangan dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Secara etimologis, tasamuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Tetapi secara terminologi, tasamuh adalah sikap menerima perbedaan dengan ringan hati. Nah, tentunya dari sikap tasamuh itu ada beberapa contoh dari sikap tasamuh. Yang pertama adalah menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Yang kedua adalah tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Yang keempat, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran atau pemahaman tentang suatu masalah. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari pada bulan puasa. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya saling membantu atau saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Berikut ini adalah contoh dari sikap ta'awun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meringankan beban hidup orang lain. Yang kedua, menutupi aibnya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada seseorang. Yang keempat, mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya membiasakan bersikap ta'awun. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga adalah membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.